Bismil abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak pemimpin yang nyata-nyata langsung mengutuk Israel. Saya pikir ada yang memahami, bahkan meredakan supaya bangsa kita jauh lebih aman di tengah-tengah keadaan bangsa lain yang sedang melakukan hal-hal yang merugikan di antara mereka. Kali ini teman-teman, kita akan melihat bagaimana wakil presiden mengatakan sedemikian rupa terhadap Israel. Dan kita bahaslah dan kita pakai logika kita seperti apa. Ingat, tidak perlu kepanasan. Mari kita berpikir cerdas untuk menempatkan masalah itu pada porsinya. Ini dia videonya. Barang Qaim Moving up. Go. Beberapa hari lalu, ini viral sekali kawan-kawan. Ini benar-benar ya, Hamas sudah tidak berkutik apa-apa lagi ya. Kita lihat dalam video yang sedang viral ya, bahwa di seluruh kota Gaza itu bendera Israel itu berkibar di mana-mana. Bahkan ada satu video yang sempat saya tonton tapi tidak sempat saya simpan ya. Itu mereka naik ke atas sebuah gedung. Di situ ada berdiri bendera Palestina dan bendera Tauhid itu dicabut oleh IDF dan digantikan itu dengan bendera Israel. Ya, ini video di Gaza ya, di kotanya ini ya, dan memang kota Gaza itu sudah hancur ya, sudah hancur. Bangunan-bangunannya sudah rata dengan tanah ya, dan di daerah ini Hamas sudah tidak ada.
ya Hamas sudah tidak ada, dan banyak di antara mereka yang sudah mampus, ya bahkan ada juga yang ditangkap ya oleh tentara Israel, dan mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan itulah kawan-kawan ya kesombongan ya orang-orang kesurupan yang memuji-puji Hamas ya saat ini. Mereka mau bicara apa lagi ya, sekalipun mereka jutaan orang mendoakan supaya Israel dimusnahkan, tapi ternyata doa mereka sama sekali tidak mampu ya menghancurkan Israel. Walaupun sejuta umat di seluruh dunia demo, bahkan sambil berdoa mengutuk Israel supaya Israel dimusnahkan oleh Tuhan mereka, tapi ternyata Tuhan mereka tidak sanggup untuk memusnahkan Israel. Nah, itu realitanya kawan-kawan. Ya realitanya yang terjadi. Ternyata Israel masih lebih tangguh, terlalu tangguh ya, dan sulit untuk dikalahkan. Dan kawan-kawan, teroris Hamas yang dipuji-puji, yang disanjung-sanjung ya, yang dimuliakan ya, bahkan katanya untuk menjadi seorang teroris Hamas itu ya, dia itu minimal menghafal Quran itu 20-an juz, minimal harus menghafal Quran, bahkan tidak pernah meninggalkan sholat. Benar-benar luar biasa katanya untuk menjadi teroris Hamas itu ya. Bahkan kawan-kawan, sebenarnya video ini baru akan rencana saya bahas beberapa hari ke depan, tapi oke lah, saya bukakan kepada kawan-kawan ya. Saya Katanya menyalahkan para pejuang, menuduh tiba-tiba oke, kita dengar lagi video ini ya. ada orang Islam, umat Muslim, bicara kepada masyarakat banyak, menyalahkan para pejuang, menuduh macam-macam. Para pejuang Gaza ini bukan orang bodoh, mereka harus strategi. Mereka para pejuang yang tidak pernah melangkah satu langkah pun kecuali mereka menggunakan prinsip Al-Quran. Setiap perhitungan mereka itu berdasarkan Al-Quran. Lihat kawan-kawan, jadi Hamas yang oleh Arab Saudi, bahkan PBB disebut sebagai teroris ya, mereka melangkah itu berdasarkan Quran, strategi Quran. Setiap perhitungan mereka itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka punya ulama-ulama mereka memberikan instruksi kepada mereka. Jelas sekarang. Sudah jelas kawan-kawan ya. Mereka bertindak berdasarkan Quran. Ya. Ada ulama-ulama mereka. Jadi pembantaian yang terjadi terhadap masyarakat sipil yang di Israel ternyata itu dilakukan berdasarkan tuntunan Quran. Ya. Saya sebenarnya mau bahas ini next time ya, tapi nggak apa-apa, kita buka dikit aja deh. Ya, itu kawan-kawan silakan Anda nilai sendiri ya. Sudah dilakukan dengan strategi atau dengan nilai-nilai Quran, tapi perhatikan ya, semua itu hancur total, gagal total ya. Bahkan Israel sudah sangat leluasa ya kawan-kawan ya, sudah sangat leluasa di IDF ya klaim Hamas bertekuk lutut, bendera Israel dikibarkan di gedung parlemen ya Gaza ya. Selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Israel mengklaim bahwa Hamas sudah kehilangan kendalinya di jalur Gaza. IDF, yakni pasukan pertahanan Israel, saat ini disebut-sebut sudah menguasai sepenuhnya kota Gaza. Bahkan tentara IDF melakukan sesi foto bersama dengan mengibarkan bendera Israel di dalam gedung parlemen Hamas di jalur Gaza. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyatakan bahwa Hamas telah kehilangan kendali di jalur Gaza ketika pasukan pertahanan Israel bergerak untuk sepenuhnya merebut zona Gaza. Gallant menyebut kelompok Hamas melarikan diri ke selatan, sementara warga sipil menjarah pangkalan Hamas. Pada Senin malam, tentara IDF menggerebek rumah sakit Rantisi di kota Gaza yang merawat anak-anak dan agen Hamas bersembunyi di sana. Dikatakan bahwa IDF memiliki bukti yang menunjukkan adanya sandera di lokasi tersebut. Di bawah rumah sakit itu, di ruang bawah sana,
IDF menemukan pusat komando dan kendali Hamas. Kemudian juga ditemukan bounty bom bunuh diri, granat, senapan, serbu AK-47, alat peledak RPG, dan senjata lainnya seperti komputer, uang, dan lain-lain. Militer Israel juga mengatakan bahwa mereka telah membunuh sekelompok pria bersenjata yang menembaki tentara di rumah sakit lain di kota Gaza dan menampilkan rekaman kejadian tersebut. Mereka mengumumkan bahwa mereka telah membunuh sejumlah komandan Hamas dalam serangan udara selama beberapa hari terakhir. IDF juga memberikan rincian mengenai upayanya untuk menghilangkan komandan lapangan dan mengganggu operasi kelompok teror di jalur Gaza selama beberapa minggu terakhir. Sebuah gambar yang beredar di media sosial, saudara, menunjukkan pasukan Brigade Golani IDF berada di dalam gedung parlemen Hamas di kota Gaza setelah merebut lokasi tersebut. Pada Senin malam terjadi serangan roket yang diluncurkan dari Gaza di Israel untuk pertama kalinya sejak hari Jumat. Sirine juga berbunyi di Askelon dan wilayah lain, tepatnya di Israel Selatan. Ya, itu kawan-kawan informasi yang menurut saya Israel benar-benar sudah sepenuhnya mengambil kendali atas Gaza, dan Hamas sudah bertekad lutut tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan saat ini mereka sedang merengek-rengek meminta pertolongan supaya Israel hentikan serangannya. Kalau Israel katanya menghentikan serangannya, mereka sudah menyerah. Mereka ingin melepaskan tahanan yang ada di yang mereka tahan yaitu orang-orang Israel yang mereka tawan akan mereka lepaskan. Tapi syaratnya katanya Israel harus hentikan serangan. Dan melalui lobby dari Amerika Serikat, Israel rupanya bersedia untuk menghentikan serangan. Tapi selama 5 hari saja. Jadi selama 5 hari Hamas dikasih waktu untuk melepaskan para sandera-sandera itu. Kalau Hamas tidak melepaskan para sandera itu, berarti artinya Hamas benar-benar tidak ada ampun lagi. Dan bahkan saat ini pun sudah tidak ada ampun. Kemungkinan Israel membiarkan dulu supaya para sandera itu keluar semua, dan mereka akan menghabisi Hamas seperti janji mereka bahwa Hamas itu harus dimusnahkan. Jadi memang kekuasaan Israel di Gaza sudah tidak terbendung lagi, dan Hamas benar-benar sudah takluk. Bahkan mereka sudah lari kocar-kacir, mereka masuk ke lubang-lubang tikus bersembunyi di sana, dan mereka tidak berani lagi menghadap atau melawan Israel. Itu ketakutan yang luar biasa, dan terjawab sudah bahwa doa dari jutaan umat ingin supaya Israel musnah, supaya pemimpin atau pejuang Hamas ini bisa mengalahkan Israel, semuanya tidak bisa. Israel masih unggul, dan doa-doa mereka tidak mampu untuk melawan Israel. Itu fakta di lapangan, dan itulah informasi yang dapat saya sampaikan kawan-kawan. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir dari video ini. Kiranya teman-teman mendapatkan ilmu, dicerdaskan, dan informasi yang teman-teman dapatkan itu akurat, yang dapat menambah wawasan dan cara berpikir kita lebih bijaksana. Teman-teman, apa yang kita putar barusan merupakan cuplikan atau ucapan daripada Wakil Presiden. Kalau Presiden kita sudah mengutuki Israel, ditambah lagi doa Mahfud MD kepada Israel dan lain sebagainya, ditambah lagi demo-demo yang ditambah lagi demo Save Palestina dan lain sebagainya, itu sudah terjadi. Ternyata Wakil Presiden juga menunjukkan keprihatinannya terhadap Palestina dan mengatakan sesuatu di luar dugaan saya secara pribadi. Ya, begitulah kita di Indonesia ini. Kalau kita mau melihat, perhatikan, saya tidak condong kepada Israel. Saya ingin berdiri dalam kemanusiaan. Mau Israel, Palestina, kita harus berdiri pada porsi kemanusiaan. Dan saya sudah pernah bilang, dan banyak orang bilang, bahwa konflik ini bukan Israel dan Palestina. Karena sejak semula, Israel dan Palestina itu baik-baik saja. Bangsa Palestina, orang Palestina ada yang bekerja dan menjadi aparat TNI, militer di Israel. Mereka Muslim, ya. Lalu Israel juga diinformasikan selama ini membantu Palestina. Lalu kenapa ketika Hamas membuat huru-hara pada tanggal 7 yang diawali oleh mereka, tak satu pun dari pemimpin bangsa ini yang mengutuki Hamas, yang notabene itu sudah jelas dikatakan sebuah organisasi yang terlarang, teman-teman. Jadi sebenarnya dalam rangka apa Anda ini, para pemimpin-pemimpin yang kami hormati,
langsung mengutuki, langsung memboikot, langsung berlomba-lomba menunjukkan keprihatinan kepada Palestina, dan langsung berlomba-lomba mengutuki Israel, bahkan boikot sana-sini, MUI dan lain sebagainya, boikot. Tetapi alat-alat yang Anda pakai itu adalah produk-produk label-label Israel. Bagaimana mungkin Anda berkata-kata, maaf, kalian itu memakai sesuatu, tapi di saat yang sama, alat atau pemikiran-pemikiran mereka Anda gunakan. Jadi sebenarnya apa yang kalian mau? Ya, saya peduli kemanusiaan. Saya peduli Palestina, saya peduli Israel. Tapi adakah kalian peduli kepada Israel? Atau hanya kalian sudah terdidik, atau seperti yang dikatakan oleh beberapa orang tersebut, bahwa kalian sudah terlanjur benci dengan Israel yang notabene banyak membantu Palestina? Saya tidak tahu. Kalian mau boikot produk-produk Israel yang ada di Indonesia, yang mana masih banyak orang bergantung hidupnya kepada produk itu, makan dari produk itu, bekerja dalam membuat dalam produk itu. Pernahkah kalian memikirkan nasib mereka? Pernahkah kalian berusaha sebelum mengeluarkan statement atau larangan-larangan memikirkan nasib rakyat? Atau Anda ingin berlindung di dalam sebuah kenyamanan Anda, dan umat-umat atau teman-teman kita Muslim atau orang Kristen yang bekerja di dalam produk-produk Israel yang mengeluarkan bahan-bahan itu, label-label Israel itu, justru mereka kehilangan pekerjaan. Bagaimana keluarga mereka? Bagaimana anak mereka? Bagaimana penghidupan sekolah, keuangan mereka? Apakah kalian bisa bertanggung jawab? Ayo. Jadi jangan terburu-buru, jangan menggebu-gebu atas dasar mungkin tanda kutip kebencian, lalu Anda terburu-buru mengutuki, terburu-buru memboikot yang merupakan kita masih bergantung kepadanya. Itu kan keliru banget tuh. Jadi teman-teman, mohonlah kepada seluruh pemimpin bangsa ini bersikap netral. Jangan karena menjelang pemilu Anda itu bersikap pro sana supaya mendapatkan dukungan dari orang-orang yang pro sana gitu ya. Itu lucu sekali. Saya yakin Anda bukan menjadi pemimpin yang amanah. Oke, teman-teman, tidak perlu kepanasan. Saya sudah bilang, saya tidak pro Israel, saya tidak pro Palestina, saya peduli kemanusiaan. Karena bagi saya, lebih baik bangsaku sendiri aman tentram, walaupun berbeda keyakinan, walaupun berbeda agama, tapi bisa makan dengan sehat, bekerja dengan baik, tanpa sibuk mengutuki yang lain, membuat bangsa sendiri menderita. Paham? Teman-teman, sampai di sini video saya. Jadilah cerdas, buka mata, cari informasi lengkap, jangan buru-buru memutuskan perkara-perkara, harus tahu dengan detail. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.